Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Judul bab pelajaran kita hari ini yaitu transaksi keuangan penjualan barang dagang. Dengan subbab hakikat penjualan barang dagang secara kredit. Langsung saja kita mulai materinya, dimulai dari pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan barang dagang dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat transaksi, yaitu pembayarannya akan dilakukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam kredit. Unsur-unsur dalam kredit di sini ada 7, yaitu yang pertama adanya dua pihak antara pembeli dan penjual, yang kedua adanya kerjasama, yang ketiga ada persetujuan, yang keempat adanya penyerahan barang, jasa atau uang, lalu yang kelima adanya unsur waktu, jadi kapan terjadinya pembelian atau penjualan tersebut, yang keenam adanya unsur risiko, lalu yang terakhir adanya unsur bunga, jadi ada bunganya kalau kita melakukan penjualan secara kredit. Selanjutnya kita bahas pencatatan penjualan secara kredit. Pencatatan yang pertama, apabila ada transaksi yaitu terjadi penjualan, maka jurnalnya piutang dagang didebit dan yang dikreditnya yaitu penjualan barang dagang. Sekarang kita coba perhatikan ilustrasi contoh soal untuk penjualan barang secara kredit. Di sini ada soal, bisa kalian lihat. Dari ilustrasi ini menerangkan bahwa terjadi penjualan barang dagang secara kredit yaitu sebesar 3 juta rupiah. Maka akan kita lihat bagaimana bunyi jurnalnya atau jawabannya apabila ada terjadi penjualan barang secara kredit. Maka jurnalnya adalah piutang dagang didebit dan penjualan barang dagang dikredit masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Transaksi berikutnya apabila ada retur penjualan, maka di jurnalnya retur penjualan didebit dan piutang dagang di sebelah kredit. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal ilustrasi kedua berikut. Transaksi sebelumnya ada penjualan barang dagang secara kredit. Ternyata barang yang telah dikirimkan tersebut ada sebagian yang rusak, maka harus dikembalikan oleh si pembeli. Maka penjual akan menjurnalnya sebagai retur penjualan. Bisa dilihat soal yang ada di layar kalian. Dari ilustrasi soal kedua sebelumnya, maka dapat di jurnal untuk retur penjualan, yaitu jurnalnya retur penjualan di sebelah debit dan yang sebelah kreditnya piutang dagang, masing-masing sebesar Rp600.000. Sekarang kita masuk untuk pencatatan yang ketiga, yaitu apabila ada pelunasan penjualan kredit apabila mendapatkan potongan. Maka jurnalnya kas di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di sebelah kredit. Kita akan melihat ilustrasi contoh soal yang ketiga yang ada di layar. Untuk ilustrasi contoh soal yang ketiga di sini yaitu tentang pelunasan yang sebelumnya terjadi penjualan secara kredit, lalu dibayar masih mendapatkan potongan. Di sini potongannya sebesar 1% dari jumlah penjualannya. Maka si pembeli akan menerima potongan. Potongan tersebut yaitu
sesuai dengan contoh soal, 1% dari jumlah penjualannya. 1% dikali 1 juta yaitu 10.000. Maka potongan penjualan di sini sebesar 10.000. Kita bisa melihat bagaimana jurnalnya berikut ini. Jurnal untuk transaksi tersebut yaitu tentang pelunasan penjualan secara kredit. Apabila mendapatkan potongan, maka di debit kas sebesar 990.000 dan potongan penjualan di sebelah debit sebesar 10.000 dan yang kreditnya yaitu piutang dagang sebesar 1 juta rupiah. Mungkin kalian masih bingung dengan syarat pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu syarat pembayaran. Syarat pembayaran ada 3, yaitu N/30, 2/10 N/30, dan yang ketiga EOM. Kita akan bahas satu persatu ya tentang syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang pertama yaitu ada payment termin atau termin pembayaran N/30, yaitu pembayaran bisa dilakukan dengan jangka waktu paling lambat selama 30 hari setelah terjadinya transaksi. Berikutnya, syarat pembayaran payment term 2/10 N/30. Arti 2/10 N/30 yaitu 2 dari potongannya apabila dibayar selama 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%, tetapi paling lambat pembayaran 30 hari setelah terjadinya transaksi. Jadi pembayarannya apabila lebih dari 10 hari, maka tidak akan mendapatkan lagi potongan sebesar 2%. Yang terakhir yaitu EOM atau end of month. Artinya, transaksi ini tidak akan mendapat potongan dan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lambat akhir bulan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang penjualan secara kredit bisa dilakukan apabila ada kesepakatan antara pembeli dan penjual atau kedua belah pihak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.